Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to our English class. Nah, gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga kalian masih semangat ya untuk tetap belajar. Nah, sebelum itu, saya mau nanya, pernah nggak sih kalian ke suatu tempat atau di sekolah, kalian itu pengen nanya sesuatu ke guru, tapi kalian itu bingung cara mengungkapinnya gimana, atau seperti kalian mau ke toilet, meminta izin ke guru, tapi kalian nggak tahu cara ngomongnya dalam bahasa Inggris. Atau pas kalian di pasar, kalian pengen beli sesuatu, tapi kalian nggak tahu gimana cara nanya harga pakai bahasa Inggris. Nah, hal-hal yang kayak gitu sering banget kita alami. Kadang kita udah tahu kata-katanya, tapi pas mau ngomong malah ragu atau takut salah. Ini gimana ya cara ngomongnya? Ini benar nggak ya gitu. Nah, disinilah penting untuk belajar bahasa Inggris lewat situasi nyata supaya kita tahu bukan cuma katanya aja, tapi juga kapan dan gimana cara kita ngomongnya. Nah, jadi di kelas ini, kita bakal belajar bahasa Inggris lewat situasi nyata, bukan cuma hafalan grammar atau vocabulary-nya saja. Jadi kalian bakal belajar gimana nih pakai bahasa Inggris langsung buat ngobrol, entah itu di sekolah, restoran, bandara, atau hotel, dan tempat lainnya. Nah, jadi, yuk kita mulai perjalanan belajar bahasa Inggris kita bareng-bareng dengan cara yang seru dan gampang dipahami. Let's get started. Nah, sekarang kita mulai kelas kita dengan topik besar kita hari ini, yaitu English Expression Through Situation. Jadi, nanti setiap minggunya kita bakal bahas satu situasi berbeda biar kalian bisa belajar ngomong bahasa Inggris dengan cara yang lebih seru dan mudah diingat. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke bagian pertama dari kelas kita hari ini, yaitu Why Learn English Through Situation, atau kenapa sih kita belajar bahasa Inggris lewat situasi-situasi nyata? Yaitu pertama, cara ini bantu kita lebih cepat paham arti dari penggunaan ungkapan. Misalnya, waktu kita belajar excuse me di sekolah, kita tahu kapan harus pakai seperti saat meminta izin lewat di depan orang lain atau mau keluar kelas. Nah, yang kedua, belajar lewat situasi itu lebih praktis dan menyenangkan. Yang ketiga, belajar seperti ini bisa bikin kita lebih percaya diri. Dan yang keempat, pendekatan ini juga bantu ningkatin kemampuan speaking dan listening secara alami karena kita dengar dan tirukan percakapan yang benar-benar dipakai orang lain. Yang terakhir, belajar lewat situasi bikin bahasa Inggris jadi lebih relevan dan dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi, bukan cuma teori, tapi bisa langsung kita terapkan di dunia nyata. Nah, teman-teman, setelah kita tahu kenapa belajar bahasa Inggris lewat situasi itu penting, sekarang kita lihat dulu nih struktur pembelajaran kita. Jadi, selama kelas ini kita bakal belajar berbagai situasi nyata yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kita mulai dari at school, tempat yang paling dekat sama aktivitas kalian sehari-hari. Lalu lanjut ke at the market, at the restoran, dan at the hospital, di mana kalian bisa belajar cara bicara dengan orang lain di tempat umum. Setelah itu, kita juga bakal bahas situasi lain seperti at the station, at the post office, at the bank, at the library, at the airport, and at the hotel. Jadi setiap pertemuan kita akan fokus pada satu situasi, mempelajari ungkapan-ungkapan yang bisa digunakan di tempat itu, dan tentunya langsung praktek bersama. Nah, setelah tahu situasi apa saja yang akan kita pelajari, sekarang kita lihat dulu gimana cara kita belajar di kelas ini. Setiap topik kita mulai dengan penjelasan singkat biar kalian paham makna ungkapannya. Lalu lanjut ke contoh ekspresi yang sering dipakai seperti cara menyapa guru atau bertanya di sekolah. Setelah itu kita praktik lewat percakapan pendek dan terakhir ada latihan ringan supaya kalian makin terbiasa ngomong bahasa Inggris.
Nah, jadi belajar bahasa Inggris lewat situasi bikin kita lebih gampang paham dan berani ngomong kan? Sekarang, yuk kita lanjut ke situasi pertama yaitu at school. Kita bakal lihat ekspresi apa saja sih yang sering dipakai di sekolah. Come on, let's start our first topic together.